Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputo Agus Soko Pradana, NIM saya 251509102. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merancang sebuah counter acak yang menampilkan urutan angka 02, 025. Nah, nanti itu alurnya. Pertama kita buat tabel kebenarannya, lalu kita buat key map-nya, lalu kita buat persamaannya. Persamaannya kita buat rangkaiannya. Sebelum ke tabel kebenaran, kita perlu tahu berapa banyak bit yang akan digunakan untuk menyusun counter ini. Dilihat dari urutannya, angka tertingginya adalah 5. Jadi, banyak bit yang bisa digunakan untuk menampung angka 5 adalah 3 bit. Karena kalau 2 bit itu hanya bisa menampung angka dari 0 sampai 3. Kalau 3 bit itu bisa menampung angka dari 0 sampai 7. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di urutannya, ternyata angka 0 dan 2 itu ditampilkan 2 kali. Supaya sistem bisa membedakan antara 0 dan 2 yang pertama dengan 0 dan 2 yang kedua, kita perlu tambahkan bit sebagai pembeda. Nah, bit itu nanti kita sebut sebagai flag ya. Sehingga total bit yang akan kita gunakan ada 4 totalnya. Untuk tabel kebenarannya, di sini terdapat 3 kolom utama. Yang pertama itu key present atau output sekarang. Di dalamnya terdapat 4 bit. 1 bit pembeda atau F, dan 3 bit lainnya A, B, C itu yang akan menjalankan counternya. Bit F di sini memiliki 2 kondisi. Ketika F-nya 0 dan ketika F-nya 1. Maka susunan ini sebenarnya bisa disebut sebagai 3 bit yang dikali 2. Jadi 3 bit pertama itu ketika F-nya 0. Jadi dari 0 sampai 7 F-nya 0, oke. Lalu 3 bit kedua 0 sampai 7 ketika F-nya 1. Dalam urutannya, di sini saya sudah membedakan. Untuk warna hitam itu ketika F-nya 0. Dan warna merah itu ketika F-nya 1. Supaya jelas dan tidak bingung ya. Sekarang kita lanjut ke Kinex-nya. Nah, di Kinex itu bisa diisi dengan melihat urutannya. Jadi kita perlu tahu output sekarang apa, maka kita bisa tahu selanjutnya apa. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi sebagai contoh aja langsung, misal di urutannya nih kondisi awalnya 0. Jadi kita menganggap key present atau output sekarangnya adalah 0. Maka angka selanjutnya itu adalah 2. Oke? Kita langsung ke tabel kebenarannya. Kondisi awalnya 0, warna hitam, berarti F-nya 0, binernya 0. F-nya 0, binernya 0. Jadi yang ini dong, F-nya 0, ini binernya 0, 0, 0, 0. Maka Kinex-nya kita isi dengan angka selanjutnya. Angka selanjutnya itu adalah 2. F-nya 0, oke, warna hitam. Kita isi di sini 0. Lalu binernya kita isi 2. 0, 1, 0. Biner 2, 0, 1, 0 ya. Nah, setelah itu clock akan berubah. Kinex akan berubah menjadi key present. Oke. Kinex-nya itu adalah biner dari angka 2 dengan F-nya 0. Berubah menjadi key present, berarti kita perlu cari nih di key present-nya yang 0, 0, 1, 0. Oke. 0, 0, 1, 0. Oke, berarti yang ini. Nah, kita lihat lagi angka selanjutnya apa. Angka selanjutnya ternyata 0, tapi F-nya 1. Di sini warna merah. Maka F-nya kita tulis di sini 1. Binernya kita isi dengan 0. 0, 0, 0. Oke. Nah, clock berubah lagi.
key next itu berubah menjadi key present. Oke. Jadi kita perlu mencari key present dengan angka 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Berarti yang ini. Nah, angka selanjutnya apa? Angka selanjutnya ternyata 2. 2 dalam kondisi F yang 1. F 1. Binarnya 2. 0, 1, 0. Oke. Nah, clock berubah lagi. Key next berubah menjadi key present. Sekarang kita lihat, kita cari key present yang angkanya 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 ya. Yang ini berarti. Nah, 1, 0, 1, 0. Angka selanjutnya apa? Angka selanjutnya adalah 5. Tapi F-nya sudah kembali ke 0. Karena kita tidak perlu lagi membedakan 5. Nah, di sini kita isi F-nya 0. Binarnya itu binar 5, 1, 0, 1. Clock berubah lagi. Key next berubah jadi key present. Jadi kita cari 0, 1, 0, 1. Kita cari di key presentnya 0, 1, 0, 1. Berarti yang ini. 0, 1, 0, 1. Nah, kita isi selanjutnya dengan angka selanjutnya. Selanjutnya ternyata balik lagi ke awal. Balik ke awal, itu berarti dia binarnya 0, kondisi F-nya 0. 0, 0, 0. Nah, sudah. Ketika sudah balik ke awal, itu tandanya dia akan terus mengulang. Nih, kalau misalkan kita clocknya berubah, key next akan menjadi key present. Kita cari yang 0, 0, 0, 0 di key present. Yang ini kan, 0, 0, 0, 0. Angka selanjutnya itu adalah 2. Dia terus mengulang dia. Nah, untuk bagian yang kosong, itu kita isi dengan simbol X. Simbol X itu maksudnya don't care, atau bisa 0, bisa 1. Jadi tidak dipedulikan dalam urutannya. Nah, setelah terisi kolom key next-nya, sekarang kita lanjut ke kolom input. Untuk kolom input, itu tergantung dengan flip-flop apa yang akan Anda gunakan nanti. Di sini saya menggunakan D flip-flop. Kenapa? Pertama, karena D flip-flop hanya butuh satu input tiap bit. Jadi kita tidak perlu banyak kolom, kita perlunya 4 kolom. Karena satu kolom itu mewakilkan satu input tiap bit. Berbeda dengan JK dan SR yang harus ada 2 input dalam satu bit. Jadi total kolomnya itu bisa sampai 8. Yang kedua, karena persamaannya sangat simpel, sangat mudah dimengerti. Hanya key next sama dengan D. Itu artinya apa? Kita hanya perlu menyalin semua yang ada di dalam key next dan kita tempel pada kolom input. Karena persamaannya hanya key next sama dengan D. Sesederhana itu. Jadi kita tinggal salin, terus kita tempel di kolom input. Nah, sudah. Kita sudah mendapatkan tabel kebenarannya. Sudah full terisi. Selanjutnya kita bisa lanjut ke key map-nya. Nah, untuk key map itu dibuat berdasarkan inputnya. Jadi karena di sini inputnya ada 4, maka kita buat key map-nya juga 4. Tiap key map itu berbeda karena mewakili tiap input. Jadi misal di sini ini key map untuk DF, kita fokusnya ke input yang DF saja. Ini key map yang DA, kita fokus ke yang DA seperti itu. Nah, kolom input itu digunakan untuk menunjukkan apa yang kita akan isi nanti di dalamnya. Berbeda dengan kolom output, itu yang akan menunjukkan
letak di mana kita mengisinya atau koordinatnya. Supaya tidak bingung, kita langsung ke bagaimana mengisi sebuah keymap. Kita gunakan contoh yang keymap DF. Nah, keymap DF, kalau kita lihat di sini, ini yang menunjukkan koordinatnya atau di sini terdapat bit-bit outputnya. Jadi ada FA, itu koordinat sebelah kiri atau yang menurun, dan BC itu koordinat sebelah atas atau yang mendatar. Misal kalau misalkan kita mengisi di sini, kita lihat dulu koordinatnya apa. Sebelah kiri dia 00, artinya F-nya 0, A-nya 0. Sebelah atas itu B-nya 0, C-nya 0. Berarti kita lihat pada tabel kebenaran kolom output. F-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Apa yang kita isi, kita lihat pada kolom input, DF-nya. Nah, ternyata yang kita isi itu adalah 0. Ketika F-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, DF-nya 0. Berarti kita isi di sini dengan 0. Misal di sini, koordinatnya F-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. F-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. DF-nya apa? DF-nya X. Berarti kita isi di sini dengan X. Nah, misal di sini lagi. Koordinatnya apa nih? F-nya 0, A-nya 1. B-nya 0, C-nya 0. F-nya 0, A-nya 1. B-nya 0, C-nya 0. Nah, yang ini. DF-nya apa? DF ternyata X. Berarti kita isi di sini dengan X. Seperti itu cara mengisi ya. Sampai penuh. Setelah kita mengisi semua data input ke dalam keymap, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan pengelompokan. Syarat dari pengelompokan itu pertama, harus ada angka 1 di dalam kelompok. Jadi langkah awal yang perlu kita lakukan adalah nanti mencari angka 1 dan buat dia kelompok sebesar mungkin. Yang kedua, itu tidak boleh ada angka 0 di dalam kelompok. Dan yang ketiga, kotak yang bisa diambil itu melalui rumus 2 pangkat N atau 2, 4, 8, dan 16. Untuk keymap yang DF, langkah awalnya kita mencari angka 1 dulu. Oke. Setelah itu, kita buat kelompok sebesar mungkin mengikuti syarat atau aturan tadi. Ternyata kelompok yang saya dapat itu hanya 4 kotak. Karena kalau misalkan saya ke kiri, itu ada 0 di sini. Jadi tidak sesuai dengan aturannya. Kalau saya masukkan 0 ke dalam kelompok. Di bawah pun ada 0. Tapi kenapa kotak yang nggak sampai 6? Nah, kalau kotak yang 6 itu tidak mengikuti aturan namanya. Karena tadi kan aturannya jumlah kotak yang bisa diambil itu 2, 4, 8, 16. Jadi kelompoknya hanya sampai 4 kotak. Lalu kita lihat lagi, apakah masih ada angka 1 yang di luar kelompok? Ternyata ada. Kita buat ini jadi kelompok. Nah, ternyata kelompok yang bisa dibuat sebesar mungkin hanya sampai 4 kotak juga. Kalau kita ke atas, di sini ada 0. Terus kalau kita ke kanan juga di sini ada 0. Dan juga tidak boleh 6 kotak seperti ini. Jadi kelompoknya hanya sampai sini saja. Sudah tidak ada angka 1 yang di luar kelompok. Maka dengan ini kita bisa buat persamaannya. DF itu sama dengan, nah, persamaannya itu kita lihat dari koordinat daerah kelompoknya. Misal yang ini. Kelompok yang ini.
kita lihat koordinat sebelah kirinya itu 00 dan 01 FA-nya. Yang kita jadikan persamaan nanti itu adalah yang bitnya tidak berubah nilainya. Kalau kita lihat di sini F-nya 0, A-nya 0. Sini F-nya 0, A-nya 1. Berarti bit yang tidak berubah di sini F-nya. Di sini F-nya 0, di sini F-nya 0. Nah, perlu kita masukkan ke persamaan berarti F aksen. Karena F-nya dalam kondisi 0 ya. Kalau misalkan F-nya dalam kondisi 1, itu F biasa dia, tanpa aksen. Dikali dengan koordinat di atasnya. Kenapa dikali? Karena masih dalam satu kelompok. Koordinat di atasnya itu 11 dan 10. Bit yang nggak berubah itu di sini adalah B. Sini B-nya 1. Sini B-nya 1. Yang ini dan yang ini. Berarti dikali dengan B biasa. Nah, karena koordinatnya hanya ada kiri dan atas, berarti kelompok sini sudah. Kita pindah ke kelompok selanjutnya. Nah, untuk menyatukan kelompok ini dengan kelompok ini itu bukan kali, tapi kita gunakan operator tambah. Ditambah dengan koordinat yang di sini sebelah kirinya 11 dan 10. Bit yang tidak berubah, di sini F. Sini F-nya 1, sini F-nya 1. Berarti kita isi di sini dengan F kondisi 1 berarti tanpa aksen. Koordinat atasnya kita lihat 00 dan 01. Bit yang tidak berubah di sini adalah 0 dalam kondisi 0. Bit yang tidak berubah di sini adalah B dalam kondisi 0, maaf. Jadi kita isi di sini dengan dikali B aksen. Maka persamaannya akan jadi seperti ini. Kalau kita lihat lagi persamaannya, ternyata ini masih bisa disederhanakan. Menjadi F XOR B. Kita lihat dari kimia juga, karena ini dia menyilang ini, diagonal, maka ini jelas. Ini kimia untuk persamaan XOR. Maka persamaan DF itu jadi DF sama dengan F XOR B. Kita sudah dapat persamaan untuk DF. Sekarang kita cari persamaan untuk DA. Kita lakukan pengelompokan lagi di sini. Kita cari angka 1, di sini angka satunya. Kita buat kelompok sebesar mungkin. Ternyata hanya sampai sini. Kalau kita ke atas, di sini ada 0, di sini juga ada 0. Ini juga ada 0, jadi tidak bisa dibuat lagi lebih besar. Lalu kita lihat apakah ada angka 1 di luar kelompok. Ternyata sudah tidak ada, hanya ini saja. Berarti kita sudah bisa buat persamaannya. DA itu sama dengan, kita lihat koordinatnya, sebelah kiri itu bit yang tidak berubah, di sini adalah F. Sini F-nya 1, sini F-nya juga 1. Berarti kita tulis di sini F-nya dalam kondisi 1 atau tanpa aksen. Dikali dengan koordinat di atasnya. Yang tidak berubah, ini bitnya yang B. Di sini B-nya 1, di sini B-nya 1. Berarti dikali dengan B dengan kondisi 1. Kita sudah mendapatkan persamaan yang DA. DA sama dengan FB. Lalu kita ke kimia yang DB. Kita cari persamaannya DB. Kita lakukan pengelompokan di sini dengan mencari angka 1 di awal. Angka 1 lihat di sini. Nah, ternyata kita bisa buat kelompok seperti ini. Kita bisa buat kelompok seperti ini. Kita juga bisa buat kelompok seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ada bit yang nggak berubah. Kita lihat sebelah kiri nih, koordinatnya. Di sini bitnya 00. Maaf. Di sini koordinatnya 00. Di sini koordinatnya 10. Bit yang tidak berubah itu A. Di sini A-nya 0, di sini juga A-nya 0. Berarti boleh membuat kelompok seperti ini.
dari ujung ke ujung gitu. Boleh. Jadi kita bisa tulis persamaan di sini A dalam kondisi 0 atau A aksen. Dikali dengan koordinat di atasnya. Karena ini masih dalam satu kelompok ya, ingat. Koordinat di atasnya itu 0 dengan 01. Bit yang tidak berubah itu B. Sini B-nya 0, sini B-nya 0 juga. Berarti sini kita masukkan persamaannya B aksen. Persamaan untuk DB itu jadinya aksen dikali B aksen. Lalu untuk Key map yang DC, kita cari angka satunya, kita lakukan pengelompokan lagi. Ternyata kelompoknya hanya sampai sini saja. Tidak bisa ke atas karena ada 0. Ke kiri juga ada 0 sini. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata bentuk kelompoknya ini sama dengan yang DA. Berarti sepersamaannya itu sama. DC itu sama dengan F kali B. Jadi kita dapat persamaan untuk DC itu F kali B. Nah, dari keempat persamaan ini, itulah nanti yang kita gunakan untuk menyusun rangkaiannya. Kita pindah ke simulasi. Untuk rangkaiannya, di sini saya simulasikan menggunakan software Logisim. Buat teman-teman yang ingin download, search saja di Google, pasti ada kok. Tapi sebelum itu, wajib download Java untuk membuka Logisimnya. Nah, di sini saya sudah sediakan persamaannya, dan hal pertama yang perlu kita tambahkan lagi itu adalah flip-flopnya. Pada bagian folder memori, kita bisa ambil flip-flopnya. Karena saya menggunakan DF flip-flop, jadi saya tambahkan saja ke workspace ya. Setiap flip-flop itu menyimpan 1 bit. Jadi kita butuh 4 flip-flop. Lalu kita beri label tiap flip-flop supaya jelas. Di sini untuk flip-flop dengan bit F. Di sini yang ini A, yang ini B, dan yang ini C. Nah, setelah itu setiap flip-flop itu butuh yang namanya clock. Clock di sini fungsinya sebagai pulsa. Nah, tapi karena ini counter acak itu umumnya menggunakan synchronous counter. Jadi sumber clocknya itu sama dari 1 clock. Jadi kita tinggal menghubungkan 1 clock ini ke semua flip-flopnya. Nah, setelah itu sekarang kita bisa buat counternya, melihat dari persamaannya nih. Sebagai contoh, misalkan persamaan untuk yang DC. Nah, persamaan ini itu maksudnya input untuk flip-flop yang C itu berasal dari output F dan output B. Nah, karena dan atau kali di sini kita menggunakan gerbang logika N. Kita ambil pada folder get. Nah, kita gunakan gerbang logika N untuk menyatukan output F dan B. Di sini kita ambil untuk output F, kita tarik, kita masukkan ke dalam N, gerbang logika N-nya.
Lalu kita ambil output yang B juga. Kita kurang turun nih. Nah, terus lalu yang ini juga kita sambungkan. Setelah itu outputnya itu menjadi input dari flip-flop C, DC kan di sini. Jadi ini jadi input untuk flip-flop C. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke persamaan kedua. Yang ini berarti sudah selesai. Lalu sekarang untuk yang ini, untuk input flip-flop yang B, itu sama dengan output A aksen dan output B aksen. Jadi karena dan, kita gunakan lagi gerbang logika N. Nah, sumbernya itu dari output A aksen, berarti A aksen itu berarti yang di sini bukan aksen, yang di bawahnya itu yang aksen. Kita ambil, karena tiap flip-flop itu pasti ada yang biasa, ada yang aksen. Maka ya kita tinggal ambil output yang aksen nih. Jadi kita tinggal bawa ini kita rapikan sedikit. Nah, lalu kita masukkan ke dalam gerbang logika N-nya. Setelah itu kita ambil untuk output B aksen, itu yang ini. Kita tarik. Oh, ini harusnya di bawah ya. Ini seharusnya di sini, sini. Nah, lalu yang ini ke sini. Nah, sudah. Selanjutnya outputnya itu kita arahkan ke input untuk flip-flop B ternyata. Jadi kita tarik di sini, dia ternyata masukkan. Nah, ini kenapa ini lagi? Nah, sudah. Yang ini sudah selesai. Sekarang lanjut yang DA. Input untuk flip-flop A itu adalah F dan B. Nah, kalau kita lihat ternyata yang DC dengan yang DA sama. Itu artinya kita tinggal ambil atau kita tinggal bagi dua output gerbang logika yang N yang pertama ini dan kita masukkan ke input A, ke flip-flop A. Nah, karena sama kan, jadi kita tidak perlu buat lagi. Yang ini sudah selesai. Sekarang untuk input yang F. Nah, yang F itu persamaannya F aksen dan B ditambah F dan B aksen. Itu
kita sederhanakan jadi F XOR B. Nah, karena XOR itu kita gerbang logikanya, berarti kita pilih yang XOR di sini. Nah, kita pilih yang XOR. Kita taruh misal di sini, di atas deh. Nah, itu berarti dia F XOR B. Kita ambil untuk output yang F, kita masukkan ke ini persamaannya, berarti kita taruh sini aja berarti. Nah, berdekat-dekat aja. Kita ambil untuk output yang F, kita ambilnya dari sini ya. Yang ini kan berarti nyambung ke sini. Jadi kita tinggal ambil yang ini. Nah, setelah itu untuk output yang B kita ambilnya dari sini. Nah, kita mundurin dikit nih, dan outputnya itu jadi input untuk F, untuk D flip flop yang bit F. Nah, sudah deh, seperti inilah rangkaiannya. Dan untuk melihat apakah outputnya benar atau salah, kita tinggal ambil output masing-masing flip flop kecuali yang F, karena ingat lagi yang F itu sebagai pembeda. Yang kita ambil itu hanya A, B, dan C. Untuk menampilkan angkanya, di sini kita perlu tools tambahan, yaitu namanya splitter. Splitter ini itu gunanya untuk menggabungkan beberapa output dari flip-flop ini menjadi satu line baris biner, sehingga nanti biner ini bisa dikonversikan ke dalam desimal. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya di sini pada folder input output hex digital display. Jadi kita bisa melihat angkanya di sini. Nah, tapi kita atur dulu nih untuk splitternya, kita arahkan ke barat. Lalu untuk fan outnya kita atur ke 4, bit widthnya kita atur juga ke 4. Karena hex digital ini perlu 4 biner, 4 baris biner, 4 bit biner. Jadi kita pasang dulu di sini. Nah, tapi karena F-nya tidak digunakan, kita bisa ganti F-nya dengan konstanta 0. Ini kita ambil konstanta, kita atur konstantanya ke 0. Kita tarik. Nah, penempatannya itu sesuai dari yang terbesar ke kecil ya, dari tabel kebenaran yang tadi. Jadi karena F-nya itu yang paling kiri, jadi F-nya yang paling besar. Terus F-nya kan diganti dengan konstanta ya, jadi konstantanya yang ingin kita taruh untuk bagian yang paling besar, atau 3 di sini. Nah, lalu setelah F ada A. Yang A berarti kita taruh yang nomor 2. Yang B kita taruh untuk yang nomor 1. Dan C kita taruh untuk nomor 0. Nah, ketika hex display sudah menampilkan angka 0, berarti sudah nyambung nih counternya dengan hex digital ya. Sekarang kita lihat apakah berhasil nih. Rangkaiannya apakah benar menampilkan urutan 02, 02, 5, 02, 2, 0, 2, 5. Oke. Ini urutannya ya.
Kita lihat apakah berhasil. Pertama, clocknya kita ubah. Nah, dia akan berubah jadi 2. Oke, sudah benar. Lalu harusnya ini jadi 0. Nah, 0. Kita ubah lagi clocknya 2 lagi. Setelah itu harusnya 5. Dan kembali ke 0. Benar. Jadi sudah benar ya. 0, 2, 0, 2, 5. Jadi rangkaiannya seperti itu. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau ada kata-kata yang mungkin memberikan informasi yang salah. Mohon koreksi juga di kolom komentar. Saya tutup video ini dengan terima kasih.